Halo, peserta didik kelas 9. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai ion, molekul, dan identifikasi unsur. Setelah sebelumnya, kalian sudah mempelajari bagaimana atom dan bagaimana partikel penyusunnya. Sudah memahami, bukan? Kita akan melanjutkan ion, molekul, dan identifikasi unsur. Mari belajar bersama, kita lihat bersama. Yang pertama, ion. Anak-anak sudah melihat, ini adalah model atom Bohr. Kita melihat di sini ada inti atom. Di sini inti atomnya hanya diberi tanda positif. Ini hanya untuk mempermudah saja ya. Kemudian ini ada kulit pertama, kulit K dan kulit L. Ini adalah atom Bohr untuk atom neon. Saya ingatkan kembali, intinya seperti ini, tetapi yang sebenarnya intinya berisi proton dan neutron, seperti model atom yang telah kalian buat. Nah, atom neon memiliki elektron di kulit K2 dan di kulit L ada 8. Kita lihat. Atom dalam keadaan stabil bila kulit terluar memiliki 2 elektron atau 8 elektron. Ketika atom memiliki kulit terluar 2 atau 8, atom tersebut dikatakan sebagai atom yang stabil. Kita lihat, di sini atom neon memiliki elektron di kulit terluarnya berjumlah 8, berarti neon dalam keadaan yang stabil. Nah, atom-atom yang stabil itu kita lihat bersama adalah atom pada gas mulia. Memiliki atom yang paling stabil. Kalau anak-anak lihat di tabel periodik, itu ada di golongan paling ujung sebelah kanan, ya. Golongan 8A itu dikatakan sebagai gas mulia. Kenapa mulia? Karena dia merupakan atom yang stabil. Nah, kalau mau menjadi mulia itu harus stabil ya. Jangan labil ya, jangan berubah-ubah, harus stabil. Maka dikatakan gas mulia. Berikutnya, muncullah sebuah pertanyaan. Kemarin juga muncul dari teman-temanmu, bagaimana dengan atom yang tidak stabil? Yang tidak stabil akan cenderung melepaskan atau menangkap elektron. Ketika kulit terluarnya berisi kurang dari 8 atau lebih dari 2, dia tidak stabil. Nah, cenderungnya bagaimana? Dia bisa melepaskan atau juga bisa menangkap elektron. Supaya apa? Supaya di kulit terluarnya itu menjadi 2 atau 8. Ya, kita lihat bersama bagaimana caranya. Nah, maka ada neutral atom, atom netral, melepaskan elektron. Kenapa melepaskan? Karena dia ingin berada pada keadaan stabil. Atau yang satunya adalah gain of electron atau menangkap elektron. Jadi bisa melepas, bisa menangkap. Atom netral yang melepaskan elektron, berarti kehilangan elektron, dia akan menjadi kation atau ion bermuatan positif. Sedangkan atom netral yang menangkap elektron, berarti kelebihan elektron, dia akan menjadi anion atau ion bermuatan negatif. Paham sampai saat ini? Kation, anion. Ya. Yang ini melepas, yang ini menangkap. Kita lihat bersama. Ini. Nah, ion H. Ion H menjadi ion H+. Ketika dia menjadi ion H+, kation ya, bermuatan positif, dia melepaskan 1 elektron. Maka H+ ya, ion positif atau kation. Kalsium. Kalsium melepaskan 2 elektron. Maka menjadi kalsium 2+. Natrium melepaskan 1 elektron, maka menjadi Na+. Cl. Cl menangkap 1 elektron, maka menjadi Cl negatif. Oksigen. Nah, ini kemarin yang dibahas oksigen. Oksigen, masih ingat kelompok oksigen? Oksigen memiliki jumlah elektron 8.
Maka 2 di kulit K dan 6 di kulit L. Lihat, kulit terluarnya adalah L. Ya, L untuk oksigen ya. Itu 6 elektron. Dia tidak stabil. Maka untuk menstabilkan, dia akan menangkap 2 elektron. Sehingga kulit terluarnya 6 ditambah 2 menjadi 8, menjadi stabil. Nah, kita lihat karena dia menangkap, maka dia kelebihan elektron menjadi oksigen 2 negatif. Begitu. Memahami untuk Ca, Na, dan Cl, anak-anak bisa melihat masing-masing berapa jumlah elektron, mengapa dia Ca2+ dan mengapa Na+. Berikutnya, nah ini tabel kation dan anion yang lain ya. Natrium tadi Na+, K+, itu kation ya, Fe2+, cuprum tembaga 2+, kemudian NH4+, H3O+, kemudian anion itu ada Cl negatif, Br negatif, I negatif, S2 negatif. Nah, kalau S2 negatif itu pasti dia menangkap 2 elektron, maka S2 negatif. Lalu yang lain bisa dilihat ada nitrat, nitrit, sulfat, sulfit, fosfat, ada silikat, ada klorid, ya ada manganat dan peroksida. Ada cyanida itu ya, Cn negatif itu yang juga sering kita dengar. Senyawa-senyawa yang terbentuk dari ion-ion disebut sebagai senyawa ionik. Gaya tarik-menarik antara kation dan anion disebut ikatan ion. Kita akan lihat bersama seperti apa. Yang pertama kita lihat, logam natrium ini di alam bentuknya seperti ini ya, bertemu dengan gas klor. Dia akan menghasilkan garam natrium klorida atau garam dapur. Nah, kita lihat mengapa dia bisa membentuk garam dapur, karena di alam logam natrium dan gas klor itu tidak dalam keadaan stabil. Kita lihat bersama untuk atom natrium. Saya ingatkan kembali, ini inti atom ya. Ini hanya mempermudah saja, tapi kita tahu kemarin isinya adalah proton dan neutron. Natrium memiliki jumlah elektron 11. Kalian bisa lihat 2 di kulit K, 8 di kulit L, dan 1 di kulit N. Kita lihat kulit terluarnya memiliki 1 elektron. Stabil atau tidak? Jelas tidak. Karena kestabilan syaratnya adalah 2 atau 8. Nah, supaya stabil, natrium ini tadi kenapa Na+ ya? Dia harus melepaskan 1 elektron ini. Nah, 1 elektron ini diterima oleh Cl. Kenapa Cl yang menerima? Kita lihat Cl ini di atom memiliki jumlah elektron di kulit K2, di kulit L 8, kemudian di kulit M itu mempunyai 7 elektron atau jumlah totalnya adalah 17 ya untuk klor Cl ya. Nah, karena dia kurang 1 di luar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dari natrium dilepaskan kemudian diterima oleh Cl. Ya. Jadi mereka akan cenderung berikatan kalau tidak stabil. Nah, Na akan cenderung berikatan dengan Cl. Kenapa? Karena ini melepaskan kemudian ditangkap. Pada ion itu terjadi serah terima, jual beli ya. Natrium menjual, Cl membeli ya. Diberikan, ada yang memberikan dan ada yang menerima, dan jumlahnya itu sama. Maka hasilnya adalah Na-nya ketika sudah dilepaskan menjadi Na+ karena kekurangan elektron, kemudian Cl-nya menjadi Cl negatif karena kelebihan 1 elektron. Kita tahu, diingat kemarin oleh anak-anak ketika belajar atom bor, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Tapi ketika dia menjadi ion, apalagi ion positif atau kation, jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron. Karena elektronnya sudah dilepaskan. Sedangkan pada anion atau ion bermuatan negatif, dia akan kelebihan elektron. Ya, maka jumlah proton lebih sedikit daripada elektron, atau elektronnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia menangkap elektron. Sehingga ketika bertemu antara Na dan Cl, dia akan membentuk natrium klorida atau garam
dapur dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingatkan, dalam ion ada serah terima, ada jual beli. Lo jual, gua beli. Begitu ya. Ikatan antara ion Na dan Cl tersusun selang-seling teratur membentuk kristal. Itulah sebabnya kenapa garam dapur bentuknya juga seperti kristal ya. Ketika dijatuhkan, ketika bongkar dijatuhkan, dia akan pecah 1000 ya, karena bentuknya kristal. Seperti itu ya, ikatannya tidak terlalu kuat. Nah, ini contoh pembentukan senyawa ionik. Nah, kita akan lihat di sini antara ion positifnya dan ion negatifnya. Kita lihat ion positifnya adalah Na+. Ketika ketemu SO4 2 negatif, dia akan membentuk Na-nya ada 2. Kenapa ada 2? Karena SO4 melepaskan 2. Maaf, karena Na-nya melepaskan 1 elektron, sedangkan SO4-nya membutuhkan 2 elektron. Maka Na ini harus ada berapa? Harus ada 2, sedangkan SO4-nya harus ada 1. Ya, setelah ini saya jelaskan seperti apa ya. Kemudian N positif, Na dan NO3 negatif. Ini bacanya Na plus dan NO3 negatif ya. Na melepaskan 1 elektron dan NO3 membutuhkan 1 elektron. Jadi ini menjual 1 elektron, ini membeli 1 elektron, maka pas ya, maka hanya 1, butuh 1 Na dan 1 NO3 negatif. Kemudian Ca2+, berarti ini melepaskan 2 elektron, sedangkan ini membutuhkan 2 elektron, maka pas ya, Ca-nya 1, SO4-nya 1 ya. Kita lihat di sini, Ca-nya melepaskan 2 elektron, sedangkan NO3-nya hanya butuh 1, maka ini nggak bisa hanya 1, tapi 2. Apanya yang 2? NO3 2 kali. Maka senyawa ioniknya menjadi CaNO3 2 kali. Paham maksudnya ya? Ini melepaskan 2. 1 dipakai NO3 yang pertama, 1 dipakai NO3 yang kedua, maka NO3-nya ada 2. Kemudian Al3+ ya. Al3+ berarti dia melepaskan 3 elektron. Ini membutuhkan 2 elektron saja, maka kita lihat 3 dan 2. Maka Al-nya 2 dan SO4-nya 3. Seperti apa nanti kita akan lihat. Kemudian Al3+ dan NO3 negatif. Al melepaskan 3 elektron, kemudian NO3 hanya membutuhkan 1 elektron. Maka 1 untuk NO3 yang pertama, 1 untuk NO3 yang kedua, dan 1 lagi elektron untuk NO3 yang ketiga. Maka menjadi Al NO3 3 kali. Ini untuk aluminium nitrat. Memahami dengan baik? Ya. Oke, baik. Berikutnya, nah setelah tadi kita berbicara tentang ionik, ya, bermuatan positif atau bermuatan negatif. Bermuatan positif kation, bermuatan negatif adalah anion. Kita masuk ke molekul. Seperti apa? Kita lihat bersama. Partikel terkecil dari suatu senyawa tersusun dari 2 atom atau lebih. Umumnya tersusun dari atom-atom yang berbeda, tetapi beberapa molekul juga tersusun dari atom-atom yang sama. Ya, partikel terkecil dari suatu senyawa tersusun dari 2 atom atau lebih. Umumnya tersusun dari atom-atom yang berbeda, tetapi beberapa molekul tersusun dari atom-atom yang sama. Seperti apa? Kita lihat. Molekul yang tersusun dari atom yang sama dinamakan molekul unsur. Ya, unsur diatomik dan poliatomik. Kita lihat ya, kalau molekul itu gabungan dari beberapa unsur, dari beberapa atom. Kalau atomnya sama dikatakan sebagai molekul unsur. Sedangkan ketika yang berbeda atomnya maka disebut sebagai molekul senyawa. Kita lihat seperti apa. Nah, contoh unsur diatomik dan poliatomik. Nah, ini kita lihat, ini untuk unsur-unsur yang tersusun dari atom yang sama. Contohnya adalah unsur nitrogen. Di alam dia tidak bisa N, tetapi N2. Ini di bawah ya, subskrip sebelah kanan ya, N2. Tersusun atas 2 unsur yang sama, maka disebut sebagai unsur diatomik, di. Sedangkan poliatomik, contohnya adalah P4, 1, 2, 3, 4. Tersusun atas unsur yang sama, tetapi jumlahnya lebih dari 2, maka dikatakan poli. Poli itu banyak.
P4 sama ini subscribe ya, poliatomik, maka P4. Ini untuk molekul unsur. Bisa memahami? Oke, berikutnya molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada molekul senyawa dan molekul unsur. Kita lihat, kalau molekul unsur katanya tadi terdiri atas unsur yang sama ya. 2 berarti hanya ada 2 O, 2 berarti O-nya ada 2 N2 ya. Ini disebut sebagai molekul unsur. Molekul unsur dibagi lagi menjadi senyawa diatomik dan poliatomik. Kalau yang ini jelas karena 2 semua, maka ini disebut sebagai molekul unsur untuk senyawa diatomik. Sedangkan yang ini molekul senyawa itu terdiri atau tersusun atas unsur atau atom yang berbeda. Ini H2O berarti ada hanya 2 dan O-nya 1. P2O5 berarti P-nya 2, O-nya 5. N2O3, N-nya 2, O-nya 3. Dan ini merupakan atom yang berbeda. Kalau ini kan sama, H dengan H, atomnya sama. Kalau ini berbeda ya. Kita lihat. Nah, contoh molekul senyawa. Kita lihat. Yang pertama molekul oksigen. Di alam oksigen tidak bisa O sendiri. Dia harus O2. Kenapa? Karena sekali lagi dia tidak bisa stabil kalau hanya O saja. Sedangkan molekul air, nah ini ya, kalau bentuknya ini seperti apa? Roti Jordan gitu ya. Nah, ini ya. Sama. Nah, kalau ini air. Air kita kenal rumus kimianya adalah H2O. Ini kalau kita lihat ada 2 bulatan kecil dan ada 1 bulatan besar. Itu menunjukkan bahwa H2O yang 2 adalah hanya, kemudian oksigennya 1. Kalau kita lihat seperti ini berarti hidrogennya yang kecil dan oksigennya yang besar. H2O. Nah, kita lihat bersama, tiap satu molekul air tersusun dari 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Gambar 2 menunjukkan molekul oksigen dan molekul air. Nah, atom-atom yang kompleks berhubungan secara non-kovalen misalnya terikat oleh ikatan hidrogen dan ikatan ion, secara umum tidak dianggap sebagai salah satu molekul tunggal. Seperti apa? Kita lihat bersama. Nah, ini contoh beberapa molekul unsur. Kembali lagi, hidrogen ini ya di alam nggak bisa dia sendiri H, maka H2. Oksigen O2, nitrogen N2, gas klorin itu Cl2, iodin I2 ya, iodin antiseptik dan obat luka, maka obat luka baunya pasti din gitu ya. Fosforium 4 dan belerang itu S8. Ini semuanya adalah molekul unsur. Kenapa? Karena tersusun atas unsur yang sama. Kemudian molekul senyawa, jelas. Kenapa? Karena tersusun dari atom yang berbeda. Ini ada C, H3COOH, juga makanan ya. NH3, C6H8O6, vitamin C. CaCO3 ya, NaHCO3 membuat rodi soda kue ya. Kemudian CO2 ini sangat lekat sekali dengan kehidupan kita. Penyegar minuman ringan itu juga terbuat dari karbon dioksida. Aspirin C9H8O4, MgOH 2 kali ya. Kemudian HCl, NaCl, garam dapur, NaOH dan seterusnya, pupuk pemanis air aki. Ini sukrose gula ya, glukosa ya. Nah, itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat. Nah, pembentukan molekulnya seperti apa sih? Sama dengan prinsipnya dengan yang tadi, karena mereka tidak stabil, maka mereka membentuk menggandeng unsur yang lain, menggandeng atom yang lain. Kita lihat bersama contoh air H2O. Kita lihat atom O sekali lagi. Nah, ini diberi tanda ya. N-nya 8, neutronnya 8, protonnya 8. Kemudian elektronnya juga 8. Nah, di kulit K2, di kulit L itu 6, maka dia tidak stabil, membutuhkan 2 elektron. Ya, sedangkan hidrogen itu hanya memiliki 1 elektron, dia juga tidak stabil. Ya. Nah, maka ketika untuk stabil dia harus menggunakan elektronnya bersama. Mereka berikatan. Nah, ini ya. Maka satu atom ini bisa menggandeng atau mengikat 2 atom H. Kenapa? Atom H yang pertama, lihat elektronnya ketika dia menggunakan elektron bersama. Nah, ini beda prinsipnya. Kalau tadi lepas tangkap, jual beli, kalau ini dipakai bersama-sama, ya. Hidrogen akan memakai bersama, satu punya dia, punyanya hidrogen, satu lagi punya oksigen yang nggak punya pasangan ini ya. Nah, ini. Maka dia akan menggunakan elektron bersama. Nah, lalu sama sih ada satu lagi nih. Kan tadi ada
6 ya. Ini satu sudah berikatan dengan satu hidrogen, maka satunya lagi juga akan berikatan dengan satu hidrogen. Maka rumus air menjadi H2O, bukan H2O2 atau HO2 atau H3O3, tapi H2O. Kenapa? Karena hanya ada 2 dan oksigennya ada 1. Lihat di sini, seperti ini ikatan atomnya. Ya, dia akan menggunakan elektron bersama. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya kemarin kalian tidak mempelajari atom Bohr, bagaimana? Pasti tidak akan memahami ini dengan baik. Gitu ya. Lanjut. Rumus kimia suatu senyawa merupakan komposisi jumlah dan jenis atom yang dikandung oleh suatu senyawa. Ingat bahwa senyawa merupakan kombinasi unsur-unsur dengan perbandingan tertentu. Kita lihat misalnya asam nitrat HNO3. Ini atom penyusunnya 1 atom H, 1 atom N, dan 3 atom O. HCl ya. HCl. Kita lihat kembali, ulang kembali. H jumlah atomnya 1, Cl itu jumlah atomnya berapa? Tadi jumlahnya adalah 7 ya. Maka dia tidak stabil, hanya 1, Cl-nya 1. Dia akan menjadi stabil. Maka asam klorida HCl ya, asam sulfat H2SO4, 2 atom H, 1 atom S, sulfat belerang, dan 4 atom O. Kemudian natrium hidroksida NaOH, 1 atom Na, 1 atom O, dan 1 atom H. Kemudian magnesium oksida MgO, 1 atom Mg, dan 1 atom O. Saya ingatkan, di sini penggunaannya adalah menggunakan elektron secara bersama-sama. Beda dengan ion tadi, lepas, tangkap, jual beli, kalau ini gunakan bersama. Nah, bagaimana dengan senyawa H2O dan CO2? Kita lihat. Ini H2. Nah, tadi mengapa H tidak bisa H sendiri? Di alam menjadi H2 karena dia membutuhkan elektron bersama supaya keadaannya menjadi stabil. Ini penggunaan elektron bersama, dia stabil ya. Cenderung akan selalu seperti itu. Ini Cl2 sama. Cl juga atom paling luarnya adalah 7 ya tadi ya. Maka dia membutuhkan elektron paling luarnya 7, maka dia membutuhkan 1 elektron di luarnya. Nah, ini adalah oksigen O2 dan N2. Penjelasannya, atau menggunakan pasangan elektron bersama supaya stabil. Kalau tadi namanya ikatan ionik ketika dia menjual dan membeli, kalau ini menggunakan bersama maka disebut sebagai ikatan kovalen. Senyawa yang terbentuk disebut juga dengan senyawa kovalen karena ikatannya adalah ikatan kovalen. H2O tadi sudah kita bahas, kemudian CO2. Silahkan kalian coba terlebih dahulu bagaimana C dan O. Kenapa O-nya 2, C-nya hanya 1. Berikutnya, setelah kita mempelajari mengenai ion dan molekul, kita masuk ke identifikasi unsur. Kita lihat gambar apakah itu? Itu adalah gambar kembang api ya. Anak-anak sering melihat ya. Pembakaran kembang api akan menghasilkan cahaya berwarna. Perpindahan elektron menyebabkan penyerapan atau pelupasan energi berupa energi cahaya. Nah, ternyata pembakaran itu bisa membuat elektronnya itu akan berpindah kulit, sehingga perpindahannya itu akan melepaskan atau menyerap energi berupa energi cahaya. Maka salah satu caranya adalah dengan cara dibakar. Nah, salah satu hal yang lain ketika menggunakan pembakaran juga adalah kita akan mengetahui apa sih unsur apa sih di dalamnya. Contoh pada gambar ada pembakaran unsur natrium, kalium, dan litium. Dia akan menghasilkan cahaya yang berbeda. Ya, natrium kalau dibakar dia warnanya adalah kuning. Kemudian kalium kalau dibakar dia warnanya biru. Litium dibakar berwarnanya adalah merah. Warna khas pada pembakaran berfungsi mengetahui unsur dalam suatu materi. Itu salah satu mengidentifikasi unsur pada suatu benda dengan cara dibakar. Kenapa pembakaran? Karena akan menghasilkan reaksi kimia. Nah, isotop kita lihat unsur yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor masanya berbeda. Ingat, nomor atom ada yang di subskrip bawah sebelah kiri ya. Tapi nomor masanya berbeda. Contohnya adalah hidrogen
H11, H21, H31 ya. H11, H21, H31. Nomor atomnya sama tetapi nomor masanya berbeda, maka disebut sebagai isotop. Kemudian karbon ya. 12C6, 13C6 itu juga isotop. Oksigen 16O8, 17O8, 18O8. Ini memiliki nomor atom sama tetapi nomor masanya berbeda, gitu ya. Nah, kemudian isobar, kalau isobar nomor masanya sama tetapi nomor atomnya yang berbeda. Nah, kita ketahui bisa dibaca di dalam bukumu, isotop itu salah satunya untuk mengetahui waktu paruh suatu benda ya, menggunakan apa di situ? Atom ya. Dicek atomnya. Kemudian salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui, misalnya pada rangka dinosaurus. Anak-anak bisa membaca pada buku ya untuk mempelajari apa sih itu isotop ya. Itu anak-anak bisa membaca di buku. Ada kegunaannya. Bagaimana menggunakan unsur yang dikandung oleh suatu benda sehingga dapat mengetahui waktu paruhnya atau mengetahui berapa lama ya, berapa lama benda itu ada ya, terutama menggunakan isotop karbon ya. Nah, ini bisa melihat dan mengetahui berapa lama atau berapa umur misalnya fosil dari dinosaurus. Itulah ya kegunaannya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke sifat zat yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Kita akan mengingat kembali lalu hubungannya apa dengan pembelajaran kita hari ini ya. Mengingatkan kembali, sifatnya dibagi menjadi dua, sifat fisika dan sifat kimia. Kita tahu sifat fisika adalah karakteristik suatu zat yang dapat diamati dan diukur tanpa merubah identitas zat. Itu adalah sifat fisika ya. Dapat diukur, dapat diamati. Kemudian sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika mengalami perubahan atau reaksi dengan zat yang lain. Kita lihat bersama sifat fisika, diantaranya ada titik didih, titik leleh, kemudian ada kekentalan, ya, kemudian ada warna zat, ya, kemudian ada kekerasan, kerapatan, daya hantar, kemagnetan, dan elastisitas. Kita lihat dari yang kerapatan. Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Kalian sudah mempelajari ya, atau disebut sebagai densitas ya. Massa dalam satuan volume tertentu ya. Kita lihat seperti di sebelah itu ada gambarnya, adalah gambar balon udara ya. Kenapa balon udara bisa terbang seperti ini ya? Bisa terbang ya. Kalian tahu dan pernah melihat secara langsung kenapa dia bisa terbang? Ya. Kenapa? Karena massa jenis atau kerapatan bisa disebut juga massa jenis, sudah kalian pelajari juga di kelas 7 ya. Massa jenisnya itu lebih kecil daripada massa jenis udara atau kerapatan udara ya. Lebih kecil. Ketika dia lebih kecil maka dia akan cenderung, nah yang di dalam balon itu lebih kecil daripada yang di luar, maka dia akan cenderung terbang. Nah itu kerapatan atau massa jenis ya. Kemudian kekerasan. Nah ini kekerasan, bukan kekerasan unsur, kekerasan fisik ya, kekerasan verbal bukan, tapi kekerasan adalah ukuran yang menentukan keras menurutnya benda, skalanya Mohs. Seperti tabel ini, kekerasan beberapa zat dan mineral yang paling keras kita lihat di sini adalah baja. Ya, maka sering dikatakan kuatkan hatimu sekuat baja. Artinya apa? Kuat gitu ya. Kemudian yang paling lemah itu natrium, kalium itu lemah ya. Timah, kemudian kalsium, ini skalanya Mohs ya. Nah, ini besi ada di bawahnya baja, sama dengan nikel, tembaga ada di bawahnya besi untuk kekerasannya. Kemudian yang berikutnya adalah daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan benda mengantarkan panas atau listrik. Ini nanti yang akan menghasilkan 3 sifat benda. Ada isolator, ada konduktor, dan semikonduktor. Konduktor itu berarti menghantarkan, dapat menghantarkan listrik, dapat menghantarkan panas. Contoh dalam kabel ini ya, tembaga. Kemudian plastiknya adalah isolator. Lalu ada lagi semikonduktor. Ya, ada satu lagi semikonduktor. Sifatnya itu di antara isolator dan di antara konduktor. Ya, di antara isolator dan konduktor, maka disebut sebagai semikonduktor. Kemudian
Yang berikutnya adalah elastisitas, kemampuan benda kembali ke kondisi awal atau semula. Contohnya nih, shock ya, elastis. Elastis seperti apa? Dia elastis atau tidak ya? Shock itu elastis ya, karena dia kan kalau membayangkan kalau naik sepeda motor tidak ada shocknya ya, pasti akan susah sekali ya. Kenapa nggak bisa kembali gitu ya? Pasti keras gitu ya, kayak naik apa kuda gitu ya. Maka dalam kehidupan sehari-hari karet itu merupakan memiliki elastisitas yang besar, karena ketika ditarik dia dapat kembali lagi ya. Lalu yang tidak elastis ya pasti kita tahu batu, kayu, gelas itu jelas tidak elastis ya. Dia bisa kembali ke bentuk semula. Berbeda dengan karet ya. Berikutnya adalah kemagnetan, kemampuan benda untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Nah ini dibedakan juga menjadi 3, ada ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Nanti kita akan pelajari pada saat kita masuk ke materi bab kemagnetan. Lalu titik di mana suhu di mana suatu benda itu berubah menjadi uap ya, jadi gas ya, menjadi gas ya, baru titik. Titik leleh berubah dari padat menjadi cair gitu ya. Kemudian titik beku dari cair menjadi padat seperti itu ya. Dan itu merupakan semuanya itu dapat diamati, maka disebut sebagai sifat fisik ya. Secara fisik ini bisa dilihat ya, kekerasan, kerapatan, daya hantar itu dilihat secara langsung, diamati secara langsung dan tidak mengubah. Berikutnya adalah sifat kimia. Tadi dikatakan dia ketika bereaksi dengan benda lain. Yang pertama adalah kestabilan, kemampuan zat untuk mempertahankan diri dari perubahan udara, panas, cahaya, dan tekanan. Contohnya di sini, wah kalian bisa lihat pasti juga semua sudah tahu gambar apakah itu adalah styrofoam. Ada pop ini, kalian pasti menyebut merek ya, Popnet gitu ya. Kita lihat di sini menggunakan styrofoam sebagai wadahnya. Nah ini sebenarnya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena styrofoam itu tidak stabil. Dia tidak stabil ya. Tidak stabil ketika terkena panas, dia akan tidak stabil ya. Padahal digunakan banyak sekali ya, digunakan untuk makanan ya, padahal ini tidak stabil. Nah, tidak kestabilannya itu bisa menyebabkan timbulnya kanker. Ini ya, menyebabkan timbulnya kanker. Nah, juga ketika dibuang tidak terurai ya, ini menjadi sampah yang luar biasa. Maka coba kalau ada yang membeli pakai seperti ini, diingat baik-baik ya, karena apa? Dia tidak stabil ya, merupakan sifat fisika, sifat kimia. Kemudian kereaktifan, mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Ya, ketika kena air dia langsung reaktif. Ada apa itu karbit? Ya, karbit itu sangat mudah sekali bereaksi dengan air, langsung segera dia ya. Sedikit saja itu pasti akan bereaksi. Maka yang paling reaktif itu adalah karbit. Kalian bisa baca ya di buku ya. Karbit dia kalau ketemu air akan menghasilkan gas asetilena dan kalsium hidroksida. Nah ini sangat reaktif sekali. Kemudian korosivitas, kemampuan benda menghancurkan zat lain melalui reaksi kimia. Misalnya contoh di sini pembersih ya. Cairan pembersih itu bisa membersihkan macam-macam. Bisa membersihkan kotoran gitu ya. Bahkan ketika besi ada karatnya juga membersihkan gitu ya, dibersihkan. Tapi sebenarnya bukan dibersihkan, tapi itu justru diambil lapisannya ya, jadi semakin tipis ya, dia korosif ya. Nah, dia cepat bereaksi dengan yang lain ya. Korosivitas itu ya, korosif, bisa merusak gitu sebenarnya seperti itu. Maka ketika kena tangan atau kena bahan-bahan yang lain itu bisa menimbulkan efek seperti itu ya. Misalnya pada H2SO4 atau HCl itu korosif ya, korosif sekali ya. Kalau kena tangan itu bisa dari awal mulai gatal sampai pada mulut. Berikutnya kita akan lihat karakter benda dalam kehidupan sehari-hari. Intan dan grafit. Nah ini mau dilihat sama-sama atom karbon di dalamnya, tetapi bentuknya berbeda. Ya, kenapa berbeda? Satunya berupa intan, ini intan perhiasan. Satunya adalah grafit. Grafit itu karbon. Contohnya ada di pensilmu gitu ya. Kita lihat di sini. Atom C mengikat 4 atom C lain untuk membentuk tetrahedra. Kuat, keras, dan titik lebur tinggi. Digunakan untuk perhiasan. Ini pasti punya intan. Ya. Kemudian yang berikutnya, atom C mengikat 3 atom C lain untuk membentuk heksagonal. Rapuh, elektron mudah berpindah merupakan karakteristik ini pasti grafit.
Sama-sama dari sama-sama dari atom C, tetapi dengan ikatan yang berbeda. Intan itu mengikat 4 atom C lain, tetrahedral. Sedangkan grafit itu atom C mengikat 3 atom C yang lain. Ini menjadi 5 tetra, kemudian ini menjadi 4 heksa ya. Nah, ini dengan ini walaupun sama-sama atom C tetapi memiliki sifat yang berbeda. Ya, kalau intan kuat, keras, dan telebur tinggi, maka untuk perhiasan grafit itu rapuh. Elektronnya mudah berpindah, tapi dia merupakan penghantar listrik yang baik. Maka sama-sama manusia, tapi memiliki juga kualitas yang berbeda. Tergantung kalian mau menjadi yang seperti apa, gitu ya. Berikutnya plastik. Nah, ini penting sekali saya jelaskan. Plastik itu ada kode-kodenya. Anak-anak bisa melihat bagaimana kode-kode plastik ya. Ada kode 1 sampai 7. Kita lihat bersama. Maka coba cek di tempat makanmu atau tempat minummu ya, itu dilihat. Atau ketika kamu membeli harus lihat ya. Yang pertama PETE ya. Polyethylene terephthalate, wadah makan sekali pakai dan tidak bisa didaur ulang. Ini ya, yang 1. Kemudian 2, HDPE. High density polyethylene, botol susu, botol deterjen, sampo, dan lain-lain. Dapat didaur ulang, tahan cuaca. Tapi ini juga tidak untuk makanan. Kemudian PVC. Ini pernah mendengar ya, biasanya ada di paralon kok PVC gitu ya. Kita lihat polyvinyl klorid, pembungkus makanan, minyak sayur, mainan anak, pipa plastik, kabel PC. Isi ya, personal komputer. Plastik beracun dan tidak bisa didaur ulang. Nah, ini maka dilihat kembali kode plastiknya itu ada ya, dilihat. Nah, ini pembungkus makanan, minyak sayur, mainan anak, pipa plastik. Nah, ini ternyata plastik beracun, maka hati-hati sekali ya. Kadang-kadang pada mainan anak-anak ada yang dituliskan 3+. Kenapa? Supaya tidak dimasukkan ke dalam mulut. Itu plastik yang berbahaya. Kemudian berikutnya adalah LDPE, low density polyethylene, pembungkus baju, kantung, pembungkus buah-buahan, botol pelumas. Tidak dapat didaur ulang juga LDPE. Kemudian PP. Nah, ini polipropilen, kuat, ringan, tahan panas, ember, kotak margarin, dan yogurt, sedotan, dan lain-lain. Paling aman dan dapat didaur ulang. Jadi ketika kamu memilih plastik, itu silahkan memilih yang memiliki kode 5 PP ya, polipropilen, kuat, ringan, tahan panas. Inilah yang digunakan untuk makanan ya. Maka dilihat lagi. 6. Nah, kalau ada 6 nih PS. Polystyrene atau styrofoam, murah, ringan, mudah dibentuk, botol minum, karton telur, kotak makan, rapuh. Jelas, kita lihat ya, kalau styrofoam itu kan mudah pecah, mencemari lingkungan, memicu kanker dan gangguan sistem reproduksi. Nah, ini hati-hati ya, kalau botol minummu, kemudian wadah makananmu itu memiliki kode 6. Kemudian yang berikutnya adalah jenis lain, ada kode 7. BPA, polikarbonat, Lexan, aksesoris kendaraan tidak dianjurkan untuk pembungkus makanan apalagi botol bayi karena mengganggu hormon. Nah, ini maka ketika membeli botol bayi biasanya ibu memilih yang non BPA ya, karena 7 ini ternyata juga mengganggu hormon berbahaya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalian harus memilih ketika untuk makanan, maka pilihlah yang 5. Silahkan cek masing-masing. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena apa? Karena dia memiliki unsur di dalamnya yang berbeda antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 walaupun sama-sama plastik. Berikutnya adalah logam, baja. Ini bisa dibaca. Baja itu kuat ya. Kemudian merupakan paduan logam. Di dalamnya ada berbagai macam logam. Ya. Kemudian pengeras dan membuat ikatan lebih rapat dan keras. Lalu ada kromium itu supaya mencegah korosi. Atau karat membentuk stainless steel untuk dapur, alat dapur, dan seterusnya. Kemudian baja ringan yang muncul ya, digunakan untuk atap rumah ya. Ramah lingkungan, tahan karat, dan ketahanan tinggi. Berikutnya adalah perunggu. Ini juga campuran logam, tembaga, dan timah, cukrum, dan kandium ya. Itu leburnya tinggi sekali, tidak dapat ditarik magnet ya kecuali dicampur besi. Lebih kuat dari tembaga untuk industri, tahan koros di air laut, digunakan untuk kincir kapal laut, prasasti, gong, gamelan, dan medali. Kemudian berikutnya adalah kuningan, paduan antara kuprum dan seng ya. Digunakan untuk dekorasi, alat rumah tangga, trompet, senar drum. Dapat membunuh bakteri Staphylococcus E. coli dan Pseudomonas aeruginosa. Tapi ini pasti membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Berikutnya adalah tulang dan gigi. Kita lihat tulang dan gigi hampir sama tapi beda ya kan. Kita lihat tulang tersusun dalam sel-sel tulang dan bagian tak hidup.
Zat organik berupa kolagen, protein, polisakarida, glikosminoglykan, ya. Zat anorganik berupa kalium fosfat ion bikarbonat. Mineral berfungsi sebagai bahan pengeras, pembuat kaku dan penguat. Itu adalah tulang. Kita sudah pelajari tulang di kelas 8. Sedangkan zat penyusun gigi hampir sama dengan tulang. Hampir sama ya, hanya gigi mengandung magnesium, natrium, fluor, dan ion fluorida, berfungsi melindungi gigi dari zat asam. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, fluorin ya. Fluorida juga berfungsi menambah kalsium dan fosfor. Pasta gigi mengandung fluorida seperti di iklan yang sering kita lihat ya. Mengandung fluorida. Kenapa? Karena itu ternyata dapat melindungi gigi. Nah, ini hampir serupa tetapi di dalamnya terisi zat-zat yang berbeda. Sama juga pada kentang dan pensil. Kentang dan pensil itu memiliki unsur yang sama, yaitu glukosa. Di dalamnya ada glukosa, tetapi jenis glukosanya itu berbeda. Ya, jenisnya itu berbeda. Ya. Nah, pada kentang itu mengandung amilum, ya, sedangkan pada kayu itu mengandungnya adalah selulosa. Ya, sama-sama glukosa ya. Sama-sama glukosa tetapi berbeda jenisnya, maka berbeda. Kentang bisa dimakan, kayu pada pensil itu tidak bisa dimakan walaupun sama-sama mengandung glukosa. Karena yang bisa diserap oleh tubuh adalah yang amilum, bukan yang selulosa. Maka ketika walaupun mengandung jenis yang sama tetapi di dalamnya ikatannya berbeda, dia akan menghasilkan juga zat yang berbeda. Baik, sampai di sini anak-anak, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih. Salam HK 3P.